بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم bab yang menjelaskan tentang at-tanjim atau ilmu an-nujum, ilmu perbintangan, ilmu yang mempelajari tentang perjalanan bintang dengan berbagai macam jenisnya, dan ilmu tanjim terbagi menjadi dua bahagian, ilmu tasyir dan ilmu ta'thir. Ilmu at-tasyir, ilmu yang mempelajari perjalanan-perjalanan bintang, maka dengannya kita mengetahui arah kiblat, dengannya kita mengetahui waktu zawal dan seterusnya, dengannya kita mengetahui awqatus salawat. Yang demikian ini boleh dan bukan perkara yang dimakruhkan sama sekali. Yang kedua yang disebut dengan ilmu ta'thir, ilmu yang memberikan athar, yang mendatangkan pengaruh, yaitu ilmu yang mana keadaan-keadaan falak, keadaan-keadaan yang ada di langit dengan perjalanan bintang-bintang tersebut dijadikan sebagai dalil dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi, dihubungkan. Karena bintang ini seperti ini, gerakannya demikian, maka akan terjadi demikian di muka bumi. Dan yang inilah yang menjadi pembahasan beliau rahimahullah ta'ala, di mana mereka yang percaya dengan ilmu tanjim ini meyakini bahwasanya di sana ada pengaruh yang lain dari selain Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan sesuatu, di dalam memunculkan sesuatu, kejadian-kejadian yang ada di muka bumi, dari meninggalnya seseorang, ataukah akan lahirnya seseorang, ataukah akan diteruskannya peperangan, ataukah diadakan as-silm, perdamaian, dan seterusnya, dengan melihat dan meramal keadaan-keadaan atau perjalanan-perjalanan bintang. Yang inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu cabang dari ilmu sihir. Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir zada ma zada. Dalam riwayat Abi Daud, Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Abbas, barang siapa yang mengambil manfaat sesuatu dari ilmu nujum, ilmu tanjim, maka sungguh dia telah mengambil salah satu bagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu nujumnya, ilmu tanjimnya, maka semakin bertambah pula ilmu sihirnya. Di sini menunjukkan bahwa ilmu tanjim ini
salah satu cabang dari ilmu as-sihir. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Tauhid berkenaan tentang permasalahan tanjim. Ya, karena ini termasuk di antara perkara-perkara membatalkan tauhid. Qala al-Bukhari fi sahihi. Berkata Imam al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, qala Qatadatu, berkata Qatadah. Yani ini menunjukkan bahwa Imam al-Bukhari rahimahullah menyebutkan asar ini secara ta'liq, mu'allaq. Yang dimaksud dengan ta'liq yaitu apabila Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sengaja tidak menyebutkan sanadnya secara tersambung. Ya. Tidak disebutkan dari mana dia mengambil riwayat tersebut, dijatuhkan. Apakah gurunya yang dijatuhkan, ataukah gurunya dan guru-gurunya, atau bahkan seterusnya. Ya. Bahkan mungkin langsung disebutkan perkataan tabi'i tersebut, ataukah perkataan sahabi, ataukah perkataan Rasulullah SAW, tapi tanpa sanad. Biasanya Imam al-Bukhari menyebutkan ini di saat beliau memberikan judul-judul bab. Nah, dan di antara kitab-kitab para ulama, kitab Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala lah yang paling banyak terdapat di dalamnya hadis-hadis yang seperti ini, mu'allaq, hadis ta'liq. Adapun dalam Sahih Muslim sangat sedikit sekali. Ya, sebagian menyebutkan 12, sebagian menyebutkan 11. Itu pun kalau dihitung-hitung terjadi takrar, ada pengulangan sampai kepada 6 atau 5 saja. Nah, tapi dalam Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah tersebar banyak. Namun perlu diketahui bahwa hadis-hadis ta'liq ini ya tidak termasuk dalam inti kitab. Tidak termasuk dalam inti kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Oleh karena itu tidak benar bagi kita menukil hadis mu'allaq yang tanpa disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang tersambung. Lalu antum sebutkan misalnya riwayat tersebut tanpa antum mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan Bukhari mu'allaqan. Ya, ta'liq. Namun antum hanya sebutkan hadis ini diriwayatkan Bukhari, titik. Ini salah, keliru. Tidak diperbolehkan demikian karena hadis-hadis ta'liq tersebut bukanlah termasuk syarat sahihnya Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu, para ulama yang mengkritik hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, mereka sama sekali tidak menyinggung hadis-hadis mu'allaqnya Al-Imam Al-Bukhari. Karena mereka tahu itu bukan dari somimul kitab, bukan dari inti kitab. Nah, dan sengaja Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan, ya, terkadang hanya dijadikan sebagai judul. Atau beliau sebutkan dan tidak menyebutkan sanad tersebut. Karena hadis tersebut tidak marfu' misalnya. Bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ini perkataan Qatadah. Beliau sebutkan tanpa sanad. Karena syarat sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mensyaratkan marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah secara sharih jelas ataukah secara hukum. Nah, sehingga beliau tidak menyebutkan sanadnya. Beliau menamakan kitab beliau judul Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang sebenarnya beliau namakan Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar fi Ayyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad
makna musnad yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan terkadang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis itu dengan tanpa sanad yang tersambung, yakni dengan muallaq. Karena hadis tersebut tidak termasuk dalam syaratnya Al-Imam Al-Bukhari. Ya, walaupun hadis itu sahih tapi tidak termasuk dalam syaratnya Al-Imam Al-Bukhari, sehingga beliau sebutkan secara ta'liq dan kadang di kitab beliau yang lainnya beliau sahihkan. Naam. Qala Qatadah, berkata Qatadah Ibnu Di'amah Sadusi Abu Khattab Al-Basri rahimahullah taala thiqah, dan sebagian menuduh beliau terpengaruh pemikiran Al-Qadariyah. Kata beliau rahimahullah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hal. Zinatan lis-sama', untuk menghiasi langit. Wa rujuman lisyayatin, dan untuk melempar para syaitan yang mencuri berita-berita dari langit. Wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda-tanda yang jadikan sebagai alat untuk membimbing kita dari sisi arah. Maka dengannya kita mengetahui bahwa ini arah kiblat, dan dengannya kita mengetahui bahwa ini waktu al-isya dan seterusnya. Maka dengan inilah yang diizinkan di dalam syarak untuk menggunakan bintang-bintang tersebut sebagai perhiasan, rajm syayatin, demikian pula sebagai alamat. Wa alamatin wa bin najmihum yahtadun, dan dengan bintang itulah mereka mendapatkan bimbingan, yakni bimbingan dari sisi arah. Mereka mengetahui itu. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta'a, barang siapa yang menta'wil, yang membawa kepada selain itu, maka sungguh dia telah keliru. Wa adha'a nasibah, dan dia telah menyanyiakan bahagiannya. Wa kallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia membebani dirinya dengan apa yang dia tidak memiliki ilmu dengannya. Intah. Nah, kata beliau selain itu tidak diperbolehkan. Hadis ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al-Munzir, dan selain mereka. Nah, di luar Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka di sini menunjukkan bahwa ilmu nujum sudah ada di zaman Qatadah, bahkan sebelumnya telah ada. Dari kalangan para tukang sihir, mereka juga mempelajari, di antara cara-cara mengetahui sihir tersebut adalah dengan mempelajari ilmu at-tajim. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan dari keadaan Herakl, raja Romawi. Di samping dia seorang raja, dan di samping dia seorang yang membaca kitab, dia juga mempelajari ilmu at-tajim, mempelajari ilmu sihir. Nah, dengan itu dia mengetahui adanya suatu kejadian di muka bumi dengan tanda-tanda yang ada di langit. Ini menunjukkan bahwa masyhur di kalangan mereka, bahkan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masyhur ilmu seperti ini di kalangan tukang sihir. Wa kariha Qatadah ta'alluma manazilil qamar, dan Qatadah rahimahullah tidak menyukai atau membenci untuk mempelajari kedudukan bulan. Nah, mungkin yang beliau khawatirkan
adalah saddun lidzari'ah. Jangan sampai terarah kepada ilmu, mempelajari ilmu at-ta'thir dengan mengetahui manazilul qamar. Naam. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fi dzakarahu harbun anhuma. Dan Ibnu Uyainah tidak memberikan keringanan dalam hal mempelajari manazilul qamar, kedudukan bulan. Naam. Telah disebutkan oleh Harb dari keduanya. Yang dimaksud di sini Harb bin Ismail Abu Muhammad Al-Kirmani, termasuk salah seorang dari murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Adapun Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuya, Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad rahimahumallahu ta'ala membolehkan. Naam. Alhasil, selama mempelajari kedudukan bulan tersebut tidak menyebabkan terseretnya mereka ke dalam ilmu at-ta'thir, maka asal hukumnya boleh. Ya. Dan para ulama yang dinukilkan dari mereka bahwa mereka melarang yang demikian dibawa kepada kekhawatiran mereka. Jangan sampai tatkala mereka mempelajari ilmu perbintangan tersebut, mempelajari kedudukan bulan, mengantarkan mereka untuk terjatuh ke dalam ilmu at-tanjim yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannata." Ada 3 golongan yang mereka tidaklah masuk ke dalam surga. Mudminul khamri. Yang pertama adalah yang senantiasa minum khamr. Wa musaddiqun bisihri, dan membenarkan sihir. Di antaranya membenarkan ilmu at-tanjim. Wa qati'ur rahim, dan yang memutus tali silatul ar-rahim. Naam. Rawahu Ahmadu wa Ibn Hibban fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban di dalam sahihnya. Namun disebutkan di sini di catatan kaki bahwa Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala melemahkan riwayat ini. Ya. Melemahkan riwayat ini. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita 3 amalan yang menyebabkan seorang dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini 3 golongan yang mereka tidak masuk dalam surga, sementara yang disebutkan adalah al-kabair, dosa-dosa besar yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam, memutuskan tali silaturahmi, ya, senantiasa minum khamr dan tidak berhenti darinya, dan musaddiqun bisihir, membenarkan sihir. Terjadi khilaf dalam masalah ini. Walhasil di antaranya ada al-kabair yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, sehingga mereka pun mentakwil hadis ini. 3 golongan yang tidak masuk ke dalam surga, maksudnya la yadkhulunal jannata dukhulan awwaliyan. Ya. Mereka tidak masuk ke dalam surga, tidak tergolong orang-orang yang awal masuk ke dalam surga, karena mereka akan dilemparkan terlebih dahulu ke dalam neraka, lalu kemudian mereka dibersihkan, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, atau yang dimaksud hadis ini adalah orang-orang yang menganggap halal perbuatannya. Dia menganggap halal minum khamr, menganggap halal memutuskan tali silaturahmi. Maka yang demikian ini pun dibawa pada la yadkhulul jannah ay hum yakfurun, mereka telah kafir karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang paling sering dalam mentakwil hadis-hadis tersebut. Namun para ulama tidak menyukai ya untuk mentakwil hadis-hadis yang seperti ini. Sebab kalau kita mentakwil seakan-akan ancaman yang keras yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ini dan yang semisalnya seakan-akan dihilangkan dan diabaikan. Ya, maka dalam hadis-hadis seperti ini mereka menyatakan amirul hakamah ja'ad, biarkan sebutkan hadis itu sebagaimana mestinya. Agar kemudian orang yang mendengarkan lebih terkesan bagi mereka, lebih terketuk hatinya untuk meninggalkan kemaksiatan. Namun kalau kita jelaskan pada mereka bahwa orang demikian tidak kafir, yang dimaksud tidak masuk ke dalam surga, yakni dukhulan awalin dan seterusnya, ya seakan-akan bobot yang semestinya tadi berat menjadi ringan. Nah, dan orang yang mendengarkannya la yarta'id, seperti irti'atnya mereka, ya, tatkala mendengarkan hadis tersebut secara mutlak. Oleh karena itu para ulama menasihatkan tatkala kita memberikan mau'izah, memberikan nasihat di hadapan kaum muslimin, orang-orang umum, maka kita tatkala menyebutkan hadis-hadis tersebut jangan ditakwil-takwil, jangan ditafsir, biarkan seperti itu. Ya, agar kemudian lebih terkesan dalam hati mereka dan mereka dengan bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil disebutkan hadis ini syahidnya adalah pernyataan musaddiqun bisihir. Sebab ilmu tanjim termasuk dalam salah satu jenis sihir. Namun hadis ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna ya ikhwan, tafaddalu hafizakumullah.